Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok A akan menjelaskan tentang tugas 12 AKM 1 dengan berkelompok. Yang pertama Alia Putri S dengan NPM akhir 119, kemudian Imania Dwi dengan NPM akhir 1442, Karoma dengan NPM akhir 294, selanjutnya ialah Siti Nur Asikin dengan NPM akhir 295, serta Muktafi dengan NPM 355. Selanjutnya ialah P12.2, menjual produk dari proses yang dikembangkan sendiri. Sebaliknya, CO melakukan penelitian dan pengembangan produk dan proses yang dipatenkan dan kemudian menawarkan paten tersebut kepada produsen untuk mendapatkan royalti. Terkadang CO juga menjual paten. Riwayat paten CO bernomor 7586002 1A adalah sebagai berikut. Tanggal 2013 sampai 2014, aktivitasnya ialah penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan precipitator dengan biaya 354.000. Selanjutnya ialah tanggal Januari 2015 dengan aktivitas desain dan konstruksi prototip dengan biaya 87.600.000. Selanjutnya ialah tanggal Maret 2015 pengujian modal dengan biaya 42.000. Dengan Januari 2016 aktivitasnya ialah biaya yang dibayarkan kepada insinyur dan pengacara untuk mempersiapkan pengajuan paten. Paten diberikan 30 Juni 2016 dengan biaya 59.500. Selanjutnya ialah tanggal November 2017 dengan aktivitas teknik yang diperlukan untuk melanjutkan desain precipitator ke tahap manufaktur dengan biaya 81.500. Selanjutnya ialah tanggal Desember 2018 dengan biaya jasa hukum yang dibayarkan untuk mempertahankan kapten precipitator dengan biaya 40 juta ribu. Selanjutnya ialah tanggal April 2019. Aktivitasnya ialah penelitian yang bertujuan untuk memodifikasi desain precipitator yang dipatenkan dengan biaya 49 juta ribu. Selanjutnya ialah tanggal 7 Juli 2021 ialah dengan aktivitas biaya jasa hukum yang dibayar untuk pengadilan gugatan pelanggaran paten terhadap pesaing dengan biaya 34 juta ribu. Pertanyaannya ialah berdasarkan pelaksanaan kontrak royalti pada Maret 2007, paten dianggap layak secara ekonomis. CO mengasumsikan umur manfaat paten selama 17 tahun ketika pertama kali menerima paten precipitator. Pada tanggal 1 Januari 2009, CO merevisi estimasi umur manfaatnya menjadi 5 tahun yang tersisa. Amortisasi dihitung selama setahun penuh jika biaya tersebut terjadi sebelum 1 Juli dan tidak ada amortisasi untuk tahun bersangkutan jika biaya tersebut dikeluarkan setelah 30 Juni. Akhir tahun perusahaan adalah 31 Desember. Pertanyaannya ialah hitung nilai tercatat paten nomor 7586002 set 1A pada masing-masing tanggal berikut. Yang pertama A, Desember 31 tahun 2016. Tanggalnya Januari 2016 dengan aktivitas biaya yang dibayarkan kepada insinyur dan pengacara untuk mempersiapkan pengajuan paten. Paten diberikan 30 Juni 2016 dengan biaya 59.500.000. Selanjutnya ialah aktivitas perhitungan amortisasi 59.500 sampai 17 tahun dengan biaya 3.500.000. Selanjutnya aktivitasnya ialah nilai tercatat 31 Desember 2016 ialah dengan biaya 56 juta ribu. Semua biaya yang dikeluarkan sebelum Januari 2016 terkait dengan kegiatan penelitian dan pengembangan dan dibebankan pada saat terjadinya. Baik, selanjutnya yang B, di tanggal 31 Desember tahun 2020, pada bulan November 2017, terdapat aktivitas teknik yang diperlukan untuk melanjutkan desain precipitator ke tahap manufaktur dengan biaya 81.500.
bulan Desember 2018 dengan aktivitas biaya jasa hukum yang dibayarkan untuk mempertahankan paten presipitator dengan berhasil dengan biaya 42.000. Selanjutnya di bulan April 2019 terdapat aktivitas penelitian yang bertujuan untuk memodifikasi desain presipitator yang dipatenkan sejumlah 49.000. Pada bulan Januari 2017 terdapat aktivitas nilai paten tercatat senilai 56.000. Amortisasi 2017 59.500 dibagi 17 dengan biaya 3.500. Selanjutnya amortisasi 2018 dengan biaya 3.500. Pada bulan Januari 2018 nilai paten tercatat 49.000. Kemudian baik, untuk jawaban yang ke B lanjutannya adalah di bulan Desember 2018 terhitung aktivitas biaya jasa hukum yang dibayarkan untuk mempertahankan presipitator dengan berhasil dengan biaya 42.000. Nilai tercatat 31 Desember 2018 dengan biaya 91.000. Pada bulan April 2019 tercatat aktivitas penelitian yang bertujuan untuk memodifikasi desain presipitator yang dipatenkan dengan biaya 49.000. Kemudian amortisasi 2019 yaitu $91.000 dibagi 14 dengan dijumlah $49.000 dibagi 14 dengan total 10.000. Amortisasi 2020 yaitu 10.000. Nilai tercatat 31 Desember 2020 dengan biaya 120.000. Jadi, biaya yang dikeluarkan pada tahun 2017 terkait dengan kegiatan penelitian dan pengembangan dan dibebankan pada saat terjadinya. Oke. Selanjutnya di bagian C pada soal 12.2 yaitu 31 Desember 2023. Pada bulan Juli 2021 dengan aktivitas biaya jasa hukum yang dibayar untuk pengadilan gugatan pelanggaran paten terhadap pesaing tidak berhasil dengan biaya 34.000. Pada bulan Januari 2021 aktivitas nilai paten tercatat dengan biaya 120.000. Amortisasi 2021 120.000 dibagi 5 dengan biaya 24.000. Amortisasi 2022 yaitu dengan biaya 24.000. Nilai tercatat pada tanggal 31 Desember 2022 adalah 72.000. Kemudian pada bulan Januari 2022 dengan nilai paten tercatat 72.000. Amortisasi 2023 120.000 dibagi 5 dengan total biaya 24.000. Pada bulan Juli 2023 biaya jasa hukum yang dibayar untuk pengadilan gugatan pelanggaran paten terhadap pesaing tidak berhasil dengan biaya 34.000. Jadi nilai tercatat pada tanggal 31 Desember 2023 adalah 48.000. Kenalkan, saya Alia Putri Setiautami dengan NPM akhir 119. Di sini saya akan membahas jawaban dari soal P12.3. Soalnya yaitu yang pertama diketahui pada tanggal 1 Januari 2022, Sandro menandatangani perjanjian untuk beroperasi sebagai pewaralaba Hasian Kopi Service dengan biaya waralaba awal sebesar $75.000. Dari jumlah ini, $15.000 telah dibayarkan pada saat perjanjian ditandatangani, dan sisanya harus dibayar dalam pembayaran tahunan masing-masing sebesar $15.000 mulai 1 Januari 2023. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa uang muka tidak dapat dikembalikan dan tidak diperlukan layanan di masa depan pemilik usaha waralaba. Nilai sekarang pada tanggal 1 Januari 2022 dari 4 pembayaran tahunan yang didiskon sebesar 14% atau tingkat implisit untuk pinjaman jenis ini adalah $43.700. Perjanjian tersebut juga mengatur bahwa 5% dari pendapatan waralaba harus dibayarkan kepada pemilik waralaba setiap tahunnya.
Pendapatan Sandro dari waralaba untuk tahun 2022 adalah $900.000. Sandro memperkirakan masa manfaat waralaba tersebut adalah 10 tahun. Yang kedua yaitu Sandro mengeluarkan biaya eksperimen dari pengembangan sebesar $65.000 di laboratoriumnya untuk mengembangkan paten yang diberikan pada tanggal 2 Januari 2022. Biaya hukum dan biaya lain yang terkait dengan pendaftaran paten berjumlah $17.600. Sandro memperkirakan masa manfaat paten tersebut adalah 8 tahun. Paten tersebut belum mencapai kelayakan ekonomi. Lalu yang ketiga, sebuah merek dagang dibeli dari Shanghai Company seharga $36.000 pada tanggal 1 Juli 2019. Pengeluaran untuk litigasi yang berhasil dalam pembelaan merek dagang sebesar $10.200 telah dibayarkan pada tanggal 1 Juli 2022. Sandro memperkirakan masa manfaat merek dagang tersebut adalah 20 tahun sejak tanggal akuisisi. Lalu instruksinya yang pertama, yang A yaitu siapkan jadwal yang menunjukkan bagian aset tidak berwujud dalam laporan posisi keuangan Sandro pada tanggal 31 Desember 2022. Tunjukkan perhitungan pendukung dalam kondisi baik. Lalu yang B, siapkan jadwal yang menunjukkan seluruh biaya akibat transaksi yang akan muncul pada laporan laba rugi Sandro untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Tunjukkan perhitungan pendukung dalam bentuk yang baik. Di sini saya akan menjawab soal A. Yang pertama, waralaba, yaitu saldo 1 Januari 2022 sebesar $75.000. Lalu ada penambahan sebesar 58.700. 58.700 itu dari total yang diakui sebagai aset tidak berwujud 1 Januari 2022 itu sebesar 15.000 ditambah 43.700 dari nilai sekarang pembayaran tahunan. Lalu 75.000 dan 58.700 itu ditambah dan hasilnya yaitu saldo 31 Desember 2022 sebesar 133.700. Yang kedua yaitu paten. Diketahui saldo 1 Januari 2022 sebesar 65.000. Lalu ada penambahan yaitu 17.600 dari biaya hukum dan biaya lain yang terkait dengan pendaftaran paten. Lalu 65.000 dan 17.600 itu ditambah, hasilnya yaitu saldo 31 Desember 2022 sebesar 82.600. Lalu dikurangi dengan akumulasi amortisasi sebesar 10.325. Akhirnya yaitu nilai tercatat netonya yaitu 72.275. Lalu menghitung merek dagangnya yaitu saldo 1 Juli 2019 sebesar 36.000. Lalu ada penambahan 10.200. 10.200-nya itu dari pengeluaran untuk litigasi yang berhasil dalam pembelaan merek dagang. Lalu 36.000 itu ditambah 10.200, hasilnya saldo 31 Desember 2022 sebesar 46.200. Selanjutnya membuat laporan posisi keuangan per 31 Desember 2022. Yaitu aset tak berwujud sebesar 203.800. Baik, selanjutnya saya akan membahas soal P12.3 poin B. Jadi instruksinya adalah siapkan jadwal yang menunjukkan semua biaya yang dihasilkan dari transaksi yang akan muncul pada laporan laba rugi Sandro untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan tunjukkan perhitungan pendukung dalam bentuk yang baik. Langsung saja ke pembahasannya. Jadi yang pertama itu ada interest expense yang diperoleh dari present value-nya sebesar 43.700 dikalikan dengan rate-nya yaitu sebesar 14%.
Selanjutnya, amortization franchise atau amortisasinya franchise tersebut itu diperoleh dari total biaya franchise pada 1 Januari 2017, kemudian dibagi dengan 10, yaitu masa manfaat franchise tersebut, sehingga mendapatkan hasil 5.870. Selanjutnya, royalty fee atau biaya royalti yang dikeluarkan Sandro tiap tahunnya untuk diberikan kepada pemilik franchise tersebut itu didapatkan dengan cara mengalihkan pendapatan Sandro, yaitu sebesar $900.000 itu dikalikan dengan rate yang sudah disepakati, yaitu sebesar 5%, sehingga royalty fee-nya adalah sebesar $45.000. Kemudian menghitung amortisasi dari paten tersebut, jadi itu didapatkan dengan biaya pendaftaran sebesar 17.600 itu dikalikan dengan 1/8, yang dimana 8 tersebut adalah masa manfaat dari paten tersebut, sehingga amortisasi dari paten tersebut adalah sebesar $2.200. Selanjutnya adalah amortisasi dari merek dagang tersebut atau trademark dari bulan Januari hingga Juni itu dihitung dengan mengalihkan harga beli merek dagang dikalikan dengan masa manfaatnya. Jadi 36.000 dikalikan dengan 1/20. Nah, karena ini bulan Januari sampai Juni itu setengah tahun, maka dikalikan lagi dengan setengah karena hanya setengah tahun atau 6 bulan. Kemudian yang terakhir, amortisasi trademark dari bulan Juli ke Desember itu diperoleh dengan cara yang sama, yaitu mengalihkan harga beli merek dagang dikali masa manfaatnya. Jadi $40.800 itu dikalikan dengan 1/17. Karena setengah tahun maka dikalikan 1/2. Nah, dari hasil perhitungan tadi diperoleh total expense atau total bebannya itu sebesar $61.288. Baik, yang selanjutnya ialah membuat soal tentang aset tidak berwujud. Di sini ada soal, pada tanggal 1 Juni 2022, perusahaan Jux layanan musik mengakuisisi ke perusahaan Spotify layanan musik dengan harga pembelian 85 juta. Setelah melakukan penilaian aset dan kewajiban Spotify, hasil perhitungan menunjukkan bahwa aset Spotify sebesar 100 juta, sedangkan liabilitasnya sebesar 30 juta. Berdasarkan analisa di atas, diminta jawab pertanyaan berikut. 1. Tentukan nilai wajar aset bersih Spotify. 2. Hitung nilai keuntungan atau kerugian dari akuisisi. 3. Kondisi apa yang terjadi saat akuisisi. Baik, di sini ada jawabannya. 1. Tentukan nilai wajar aset bersih Spotify. Nilai wajar aset dikurangi dengan kewajiban, di mana nilai wajar aset senilai 100 juta dikurangi kewajiban senilai 30 juta. Hasilnya 70 juta. Yang kedua, nilai keuntungan atau kerugian. Harga beli dikurangi dengan nilai wajar, di mana harga beli senilai 85 juta dikurangi nilai wajar senilai 70 juta, hasilnya 15 juta. Yang ketiga, kondisi apa yang terjadi saat akuisisi. Kondisi yang terjadi saat akuisisi adalah goodwill, karena menguntungkan perusahaan dari nilai yang telah didapatkan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan salah dalam menjawab soal, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.